Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Mari saat ini kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita datang beribadah di hadapannya. Mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh memfokuskan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita mengarahkan hati pikiran kita. Ibadah kita dimulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi menyertai di dalamnya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Saudara, apa kabar di rumah? Ya, dijawab saudara ya. Apa kabar saudara? Ya, mungkin dari jawaban saudara ada macam-macam jawaban ya yang diberikan. Ada yang bilang baik, luar biasa contoh gitu. Tapi mungkin ada yang bilang biasa aja contoh. Atau mungkin ada yang bilang kurang baik. Atau mungkin ada yang bilang lagi nggak baik contoh. Gitu ya. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita manusia kadang kita bisa suka, kadang kita bisa duka. Ini perjalanan hidup naik turun. Tapi itu hal yang wajar sekali. Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan pada saudara. Ada kabar baik. Yaitu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Baik kita sekarang dalam keadaan yang baik ataupun sekarang dalam keadaan tidak baik. Tuhan, Immanuel, selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Itu sebabnya kita memiliki satu alasan untuk kita bisa menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Karena Dia Sang Penebus, Sang Pembebas bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini saudara. Satu alasan kita bisa tetap menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Segenap langkah kami tertuju, berlari
dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus itu, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Namanya adalah Yesus Kristus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari kita agungkan Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kristus Tuhan, hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari kita bernyanyi sekali lagi lagu ini dengan sukacita. Segala ikatan telah terbuka, setiap dosa telah Tuhan hancurkan di atas kayu salib. Hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Sama-sama katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau katakan satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari katakan, Kaulah Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Bersama-sama, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya, untuk selamanya. Dengan lebih yakin kita katakan, oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus Allah kita. Benar Tuhan, kami saat ini datang untuk menyembah Tuhan. Hati kami datang saat ini untuk tertuju 100% hanya kepada Tuhan. Kami memiliki alasan yang kuat untuk kami tetap bisa bersyukur, menyembah Tuhan, bersuka cita. Meskipun sekarang ini keadaan kami kurang baik, tidak baik. Tapi kami punya satu alasan. Karena Yesus Kristus, Allah yang sudah membebaskan kami, Allah yang selalu menyertai kami, Immanuel, bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpin sertai jalannya ibadah ini. Meskipun kami di rumah, kami terpisah-pisah Tuhan secara fisik ya Tuhan, secara jarak. Tapi itu tidak menghentikan
kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kami. Itu tidak menghentikan berkat rohani di dalam ibadah mengalir dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi nanti setelah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama dengan seluruh gereja di sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara siap untuk kita sama-sama memuji Tuhan kembali? Yang siap katakan amin. Amin ya. Mari saat ini saudara kita bersama-sama memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, ya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, bersiap-siap. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita pujikan lagu ini dari kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Bersama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Bersama-sama bertepuk tangan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan sekali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan
Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Tinggikan namamu, tinggikan namamu, sekali lagi tinggikan. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus Allah kita, karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Amin. Saudara-saudara, mari saat ini kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, firman dari Allah kita yang dahsyat, Allah yang sudah membebaskan kita, menebus kita, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara, biarlah kita boleh terus berkomitmen di hadapan Tuhan, bahwa kita mau menjadi bejana Tuhan yang hidupnya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini, Kekuatan di Jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Katakan harapanku, Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. untuk memuliakan. Amin. Mari kita jadikan lagu ini sebagai komitmen untuk setiap kita. Kembali kita pujikan lagu ini, Kekuatan di Jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada di dalam hadirat Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, dan takkan ku melepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepas, sebab Kau cahaya setiap kami. Bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
pikiranku, pikiranku, kehendakku, kehendakku, ku mau serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk mengiringmu. Sekali lagi, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, pikiranku, seluruh kehendakku, kehendakku, kita serahkan pada Tuhan Yesus saja. ku serahkan padamu. Katakan harapanku, Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa bersama-sama beribadah dengan saudara sekalipun secara online. Saudara, mari kita bersama-sama, kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami anak-anak-Mu boleh memahami dan mengerti segala firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya ya Tuhan firman-Mu itu mengarahkan hidup kami kepada arah yang Engkau kehendaki. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas bagi jemaat-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan itu sungguh menerangi hidup kami dan kami semua dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu yang teguh. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Dengan tema yang diberikan kepada saya sesuai surat dari majelis yaitu Tobat Kumat. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 berbunyi demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudara, satu hari Pak Pendeta dengan begitu gembira mendatangi salah satu majelisnya. Dia membawa kabar gembira dengan berkata bahwa Suryo, adik majelis Joni yang sudah menghilang dari ibadah rutin selama 9 bulan, akhirnya tanpa disangka-sangka sekarang rajin ikut kebaktian umum di hari Minggu dan bahkan rajin ikut persekutuan doa di hari Rabu malam. Wah, Pak Pendeta senang sekali dan membawa berita luar biasa ini, memberitahukannya kepada majelis Joni bahwa adiknya ada dalam kondisi demikian. Tetapi saudara sekalian, apa reaksi dari majelis Joni? Saudara, majelis Joni hanya berkata, biasa Pak Pendeta. Sekarang dia lagi ada banyak masalah saja. Lihat saja nanti jika 2-3 bulan setelah masalahnya sudah beres, pasti iman tomatnya akan kambuh lagi. Bingung juga Pak Pendeta. Maka dia bertanya, loh, apa maksudnya iman tomat? Pak Joni ini sebagai majelis kemudian berkata, itu Pak Pendeta, iman tomat adalah singkatan sebentar tobat, sebentar kumat. Itu yang biasa terjadi pada adik saya. Saudara, gambaran dan cerita ini memang adalah kenyataan perjalanan iman orang-orang Kristen di dalam kehidupan ini. Harus diakui saudara sekalian, sebagai orang percaya seringkali iman kita itu terkadang berayun. Sebentar tobat, sebentar kumat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Apa penyebabnya? Ya ada 2 saudara sekalian. Entah terkadang karena kesulitan hidup atau terkadang karena kenikmatan hidup. Seorang pendeta yang bernama Rick Warren pernah berkata di dalam sebuah wawancara, simpelnya dia mengatakan begini, sepanjang perjalanan hidup ini, kita itu selalu menggenggam 2 hal secara bersamaan, yaitu kesulitan dan kelancaran. Itu kata Pak Pendeta Rick Warren. Jadi hidup nggak selalu sulit semuanya, lancar semuanya, nggak selalu. Pada saat bersamaan kita menggenggam keduanya. Dan Rick Warren kemudian mengatakan begini, harus diakui berhadapan dengan yang lancar jauh lebih sulit bagi pertumbuhan iman kita. Saudara, harus diakui bahwa kita selalu digoda untuk tidak setia kepada Tuhan di dalam 2 keadaan ini. Dan kadang keadaan yang lancar membawa kita di dalam posisi yang jauh lebih sulit untuk setia kepada Tuhan. Saudara, inilah juga yang terjadi di dalam perjalanan iman bangsa Israel dalam perikop yang kita baca. Saudara, apa sih sebenarnya penyebab dari penyakit iman tobat kumat ini? Saudara, perikop yang kita baca adalah satu perikop yang boleh saya katakan merupakan pembatas yang menjelaskan bagaimana umat Israel itu hidup sebelum dan sesudah angkatan Yosua itu meninggal dunia. Saudara, sebelum angkatan Yosua ini meninggal, saudara, dikatakan bahwa mereka menjadi bangsa yang hidup beribadah kepada Tuhan. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Namun saudara sekalian, sayangnya setelah angkatan Yosua ini meninggal, maka kemudian dikatakan bangsa ini menjadi kumat lagi saudara sekalian. Mereka menjadi bangsa yang kemudian menyakiti hati Tuhan dengan melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan kemudian mereka menyembah Baal dan menyembah para Asyitoret, yaitu Allah-Allah lain yang dipercaya oleh bangsa-bangsa di sekitar Kanaan itu. Dan hal itu membuat Tuhan begitu sakit hati kepada mereka.
Saudara, saya bertanya saudara sekalian, apa sebenarnya penyebab dari penyakit iman tobat kumat ini dari bangsa Israel yang sering menyakiti hati Tuhan? Saudara, jawabannya kita bisa mengetahui, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa penyakit iman tobat kumat seringkali disebabkan oleh karena umat Tuhan hanya kaya dalam pemahaman akan Tuhan, tetapi miskin dalam pengalaman dengan Tuhan. Oh, saudara sekalian, berbicara soal pemahaman orang Israel tentang Tuhan, maka jangan ditanya lagi. Saudara, seorang anak Israel itu dianggap menjadi dewasa dan bertanggung jawab dalam hidupnya ketika mereka mulai memasuki usia 12 tahun. Sebagai seorang anak Israel, ketika mereka mencapai usia 12 tahun dan dianggap dewasa, mereka sudah pasti mengerti tentang hal-hal penting yang sudah diajarkan berulang-ulang kali di dalam hidup mereka sebagai umat Israel. Yang dikenal sebagai Shema Israel yang diperintahkan Tuhan. Apa itu Shema Israel? Shema Israel saudara bisa membaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Di situ dikatakan, dengarkanlah orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bahkan kemudian dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi saudara, pengajaran tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan adalah satu pengajaran yang sudah ditekankan berulang-ulang untuk dipahami oleh orang-orang Israel sejak mereka masih kanak-kanak. Bahkan saudara sekalian, kalau saudara membaca Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25 dengan jelas. Di situ dikatakan juga bahwa umat Israel diajarkan untuk tidak menyembah Allah lain, tidak melupakan Tuhan. Bahkan mereka diminta untuk selalu menceritakan kepada anak-anak mereka untuk mengingat bagaimana Tuhan dengan tangan kuasanya yang begitu luar biasa membawa mereka yang tadinya budak di Mesir menjadi orang merdeka, hidup di tanah perjanjian. Jadi saudara, kalau berbicara soal pemahaman, wow saudara sekalian. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah paham tentang yang namanya karya Tuhan bagi kehidupan bangsa mereka. Namun saudara sekalian, pemahaman akan Tuhan tidaklah cukup membuat iman itu menjadi teguh jikalau tidak ditunjang dengan yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Maka itu saudara sekalian, Hakim-Hakim pasal 2 ayat ke-10 menyebut dengan jelas bahwa angkatan yang menyakiti hati Tuhan ini itu adalah angkatan yang hidup. Sesudah Yosua dan para tua-tua lainnya yang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu sudah meninggal semua. Mereka disebut sebagai angkatan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi secara pemahaman mereka paham, tapi secara pengalaman, dalam arti di sini dikatakan tidak mengenal, artinya mereka tidak berpengalaman dengan Tuhan dalam liku-liku perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu. Saudara, ini yang tidak dimiliki. Sehingga saudara sekalian, hal itu bisa membuat iman mereka bisa tiba-tiba menjadi kumat dan menyakiti hati Tuhan. Saudara, harus diakui inilah dua pilar utama penopang keteguhan iman yang merupakan penangkal dari iman tomat itu. Sebentar tobat, sebentar kumat. Yaitu pemahaman akan Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan. Saudara, itu yang membuat kokoh satu iman. Harus ditopang oleh dua pilar itu. Saudara, 2 tahun belakangan ini saya mulai mendalami gitu ya, olahraga bersepeda. Ya, itu sesuatu yang pada saat ini sangat disukai oleh cukup banyak orang.
Nah saudara, selama 2 tahun ini akhirnya pernah satu kali itu, belum lama saudara sekalian, saya pergi bersepeda menuju tempat ini saudara ya. Nah itu ada gambarnya, saudara bisa lihat bagaimana saya berpose dengan sepeda saya. Di belakangnya itu gambar Gunung Merapi saudara ya. Nah itu di sekitar daerah, sudah masuk ke daerah Magelang. Itu total jarak tempuhnya 142,5 kilometer. Dengan elevation gain-nya itu 924 meter. Dan jarak tempuh untuk saya bisa pergi dan pulang itu lamanya 5 jam 31 menit. Cukup lumayan saudara sekalian. Dan saya bisa menempuh semuanya itu dan akhirnya berjalan aman. Tetapi saudara sekalian, hal seperti ini tidak terjadi dengan begitu saja. Ada teori yang harus saya pelajari dan juga ada pengalaman yang harus saya jalani. Saudara, secara umum, saudara, secara teori, para pesepeda itu ngerti kalau kita mau bersepeda kuat, yaitu ada 2 teknik. Yang pertama yaitu teknik cadence disebut ya. Yaitu apa? Melatih kekuatan kardiovaskular kita. Caranya itu apa? Dengan melakukan putaran yang cepat di kaki kita. Bahkan kalau saya lagi latihan diminta, ya coba di dalam jalan datar tertentu Pak Fri itu harus kayu, putaran kakinya cadence-nya itu di atas 110 RPM per menitnya. Wow saudara sekalian, nggak gampang memutar putaran cadence 110 dengan kondisi konstan begitu. Kurang lebih sekitar 10-20 kilometer. Nggak gampang saudara sekalian, wah itu capek luar biasa. Tetapi di sisi lain juga terkadang saya dibawa oleh teman saya yang melatih saya itu ke tempat-tempat yang memiliki tanjakan yang tinggi. Yang dimana saudara sekalian gradiensnya itu kadang-kadang bisa 15%, 17%, 25%. Kenapa? Karena saudara sekalian bagi seorang pesepeda perlu juga yang namanya kekuatan otot kakinya itu dilatih. Itu yang disebut sebagai teknik power, yaitu melatih kekuatan otot kaki. Nah tetapi saudara saya mau katakan itu kan teknik dasarnya kita tahu tuh. Teknik cadence, teknik power. Tetapi saudara memahami teknik bersepeda yang baik dan benar seperti ini. Tidak membuat Anda menjadi pesepeda yang kuat. Betul? Karena cuma paham. Saudara harus memasuki yang namanya tingkat mengalami teknik itu di dalam kehidupan bersepeda saudara. Maka itu saudara sekalian, para pesepeda harus menjalani teknik itu. Kalau saudara hanya tahu teorinya, saudara tidak pernah mengalami. Yang namanya bagaimana saudara melatih otot kardiovaskular dengan cadence itu. Dan betapa lelahnya itu. Itu perlu dilatih saudara. Nggak bisa cuma 1 kali saudara langsung menjadi kuat. Nggak bisa. Melatih otot kaki saudara supaya punya power yang kuat itu juga harus berulang-ulang. Saudara harus mengenjot sepeda saudara. Nggak cuma paham tekniknya. Nah saudara sekalian, karena memang itulah syaratnya. Kekuatan dalam kehidupan terbentuk melalui pengetahuan dan pengalaman. Nah saya kira juga keteguhan iman kira-kira mirip saudara sekalian. Keteguhan iman itu semakin terbentuk ketika umat Tuhan memiliki pertumbuhan di dalam pemahaman akan Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan. Maka itu saudara sekalian, kalau saudara tidak mau menjadi orang-orang yang gampang berayun dalam penyakit iman tobat kumat ini, saudara harus seriuslah. Belajar, tingkatkan pemahamanmu tentang firman. Kalau ada yang namanya pembinaan-pembinaan, ikutilah. Pembacaan Alkitab rutin, renungan, teruslah setia. Karena pemahaman itu penting. Tetapi saudara sekalian, pemahaman itu tidak cukup sebelum saudara sungguh-sungguh mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka itu saudara sekalian, selain kita serius mempelajari dan meningkatkan pemahaman kita akan firman, maka sering-seringlah juga untuk saudara berdiam. Mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mengingat pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama Tuhan untuk menaklukkan kesulitan-kesulitan hidup dan pergumulan hidup ini. Bahkan kalau saudara ingin terus mengkristalkan hal itu, sering-seringlah juga menceritakannya kepada orang lain. Pengalaman itu. Supaya ketika saudara bertumbuh di dalam pemahaman akan firman dan pengalaman dengan Tuhan. Oh saudara sekalian, iman kita itu akan menjadi iman yang semakin teguh di dalam kita mengiring Tuhan. Nah saudara sekalian,
Jangan seperti bangsa Israel. Mereka kaya di dalam pemahaman, tapi miskin di dalam pengalaman dengan Tuhan. Itulah yang membuat mereka seringkali mudah untuk berayu. Tetapi saudara yang luar biasa. Oh saudara sekalian, di dalam kelemahan yang seperti itu, kasih karunia Tuhan tetap tercurah dengan sangat besarnya bagi bangsa yang memiliki penyakit iman tobat kumat ini. Saudara, jika saudara melihat kondisi bangsa Israel yang suka tobat kumat, maka sebenarnya sangat pantas jika Tuhan itu membuang saja bangsa ini. Gantilah dengan bangsa lain. Terlalu tegar tengkuk, terlalu suka menyakiti hati Tuhan. Namun saudara sekalian, Tuhan ternyata itu adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Sehingga sekalipun berulang kali disakiti, ia tidak pernah membuang bangsa pilihannya ini. Betul sih ketika bangsa ini berkhianat, menyakiti hati Tuhan, memang Tuhan melakukan hukuman kepada bangsa Israel ini. Yaitu caranya apa? Dengan memakai bangsa-bangsa Kanaan yang masih disisakan Tuhan untuk tidak dihalau pada zaman Yosua. Jadi bangsa-bangsa yang tersisa ini dipakai oleh Tuhan untuk membuat mereka menderita sebagai hukuman Tuhan. Makanya kalau saudara melihat Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 14-15. Di situ dikatakan ketika murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Betul Tuhan laksanakan hukuman. Namun kalau saudara membaca selanjutnya, ternyata hukuman yang dilakukan bagi umat Tuhan yang suka tobat kumat ini bukan bertujuan untuk menghancur leburkan mereka. Melainkan bertujuan untuk melatih mereka agar mereka bisa menjadi umat yang mengalami Tuhan. Berpengalaman dengan Tuhan. Oh saudara sekalian, betapa baiknya dan maha besarnya kemurahan Tuhan itu bagi umat pilihannya. Saudara bayangkan saudara sekalian ya, di tangan Tuhan penderitaan tidak hanya merupakan alat hukuman bagi pemberontakan umatnya. Tetapi juga merupakan alat pelatihan agar umatnya dapat mengalami Tuhan. Apa buktinya? Buktinya saudara sekalian. Apabila ketika bangsa ini terdesak dan mereka merintih dalam pertobatan mereka kepada Tuhan. Maka Alkitab mengatakan Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka. Tuhan bangkitkan orang-orang tertentu dan kemudian menjadi hakim dan menyelamatkan mereka, mengangkat mereka kembali, memulihkan mereka kembali. Tapi ya begitu namanya penyakit tobat kumat. Sayangnya ketika kondisi sudah baik, ya begitu mereka kumat lagi, menyakiti hati Tuhan dan mengkhianati hati Tuhan. Ya begitulah kehidupan umat Tuhan. Bukan cuma orang Israel, termasuk kita. Kita juga kan suka begitu saudara sekalian. Cuman saya berpikir begini saudara sekalian. Kalau andai kata Tuhan itu seperti kita. Dikhianati berkali-kali. Wow saudara sekalian. Kira-kira kita tahan berapa kali ya? Atau kita bisa memberikan kesempatan berapa kali kepada orang yang mengkhianati kita. Simpelnya begini aja saudara sekalian lah. Kalau misalnya kita punya seorang pacar yang suka selingkuh gitu ya. Begitu selingkuh ketahuan sama kita. Wah, lalu mohon-mohon minta maaf dan minta balikan lagi kepada kita. Kita maafkan saudara sekalian. Berbaikan lagi, bangun kepercayaan lagi, berhubungan lagi, berpacaran lagi saudara sekalian. Tapi kemudian saudara sekalian tidak berapa lama ketahuan saudara sekalian selingkuh lagi. Kira-kira saudara sekalian kalau sudah seperti itu masih kita maafkan enggak? Atau mungkin berapa kali sih kita bisa memberi batas? Saudara mungkin ada orang-orang tertentu, kalau mungkin seperti saya begitu ya. Mungkin kita berkata, wah Pak kalau yang seperti begitu paling juga kita kasih kesempatan 2 atau 3 kali deh. Kalau sudah 2 atau 3 kali masih begitu juga, udah diampuni selingkuh lagi. Udah diampuni selingkuh lagi, ya paling kita akan berkata kepada dia mulai sekarang you me and udah selesai udah.
Dan kita udah tidak mau berhubungan lagi. Namun saudara sekalian, Alkitab tidak berbicara demikian tentang Tuhan. Kitab Hakim-Hakim mencatat bukan cuma 2 atau 3 kali Tuhan disakiti oleh bangsa ini. Dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menolong mereka. Saudara, berkali-kali saudara sekalian, Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi bangsa yang sering menyakiti hatinya untuk menolong mereka. Bukan 2-3 kali saudara sekalian. Karena apa? Nama-nama hakim-hakim, kalau saudara nanti baca kitab hakim-hakim itu cukup banyak. Ada Otnil yang Tuhan bangkitkan. Bukan cuma Otnil. Ada Ehud, ada Samgar, ada Deborah, ada Gideon, ada Tola, ada Yair, ada Yefta, ada Ebsan, ada Elon, ada Abdon, ada Simpson. Banyak sekali hakim-hakim yang Tuhan bangkitkan. Kalau kita melihat daftar ini kita bisa melihat, wow, betapa besar anugerah Tuhan. Dan betapa panjang sabarnya Tuhan kepada umat yang suka tobat kumat ini. Maka itu saya berani simpulkan saudara sekalian. Tanpa kebesaran anugerah Tuhan, maka tidak ada seorang manusia pun yang dapat tetap hidup di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah ini gambaran kehidupan iman kita juga? Kita mungkin bisa berkata kesel kepada bangsa Israel seperti itu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh berdiam diri, kita melihat diri kita, kadang-kadang hidup kita pun sama dengan bangsa itu. Coba aja kalau saudara lihat, sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami penebusan Tuhan yang begitu besar, yang membawa kita dari orang berdosa diubah menjadi anak-anak Allah. Saudara, siapa yang berani mengatakan bahwa sejak saat itu kita tidak pernah bersalah kepada Tuhan? Wah, saudara sekalian, sebagai seorang pendeta saya gak berani berkata. Gak berani saudara sekalian. Saya mungkin bisa menghitung akan sangat banyak hal-hal yang dimana saya jatuh bangun di dalam mengiring Tuhan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, bukan? Karena anugerahnya itu selalu tersedia hingga saat ini bagi kita. Sehingga membuat kita masih dapat tetap hidup di hadapannya dalam segala kebodohan dan pengkhianatan kita yang pernah kita lakukan. Kasih karunia-Nya itu tidak pernah membuang kita anak-anaknya yang suka tobat kumat ini. Agar kemudian dilewat kasih karunia itu kita diubahnya untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mengasihinya di hari-hari ke depan. Saudara, itu kasih karunia yang bekerja di dalam kita, bukan? Seperti yang digambarkan pada masa perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memperlakukan umat Israel yang juga suka tobat kumat. Saudara, hal ini mengingatkan saya kepada satu cerita, saudara sekalian. Saya pernah membaca satu cerita, saudara sekalian. Ada seorang pengusaha besar yang dimana dia memiliki 3 orang anak. Anak-anaknya ini membantu dia, tapi ada kurang cocok dengan anaknya yang kedua, saudara sekalian. Kenapa? Karena anaknya yang kedua ini memang lulusan dari Amerika. Wah, ketika mulai bantu masuk di perusahaan yang cukup besar itu seringkali bertengkar dengan bapaknya. Satu kali saudara sekalian ketika dia masuk, saudara sekalian dipercayakan untuk beberapa outlet atau toko-toko kepada anak ini untuk menjadi pimpinannya dan mengatur toko-toko ini. Wah, saudara sekalian, dilakukan perombakan-perombakan yang menghabiskan dana yang banyak. Si papa yang mengerti berkali-kali menasehati, nggak bisa bergerak seperti itu. Bergerak di dalam bisnis nggak bisa invest besar-besaran tanpa bisa memprediksikan pendapatan yang akan didapatkan. Itu harus berjalan beriringan. Wah, pertengkaran itu terjadi, saudara. Tetapi yang namanya hati seorang ayah yang ingin mengajar anaknya itu untuk mulai bekerja dan mempercayakan itu kepadanya, agak sedikit tutup mata, membiarkan. Dan betul saudara sekalian, yang terjadi bukannya untung, rugi saudara sekalian. Karena investasi yang terlalu berlebihan untuk hal-hal yang tidak membawa terlalu banyak dampak bagi penjualan dari toko itu. Rugi saudara sekalian. Kalau sudah rugi begini saudara, seorang anak bisanya apa? Ya cuma minta maaf kan sama bapaknya. Bapaknya juga gak mungkin tagih. Ya kan? Dan namanya anak saudara sekalian ya bukan karyawan, ya papanya juga nggak bisa pecat. Kalau karyawan mungkin seperti itu sudah dipecat kali. Ya. Tapi anak ya tetap dibantu bekerja. Tetap lanjutin pekerjaannya. Sesudah lanjutin lagi pekerjaannya, dipercayakan lagi untuk penjualan. Bagian yang sudah gagal dipercayakan kepada orang lain untuk membereskan.
pasang lagi untuk pemasaran, lakukan pemasaran. Sudah dinasehati harus berhati-hati, tetap saja ngotot lakukan hal yang dia mau. Karena mungkin rasanya dia berpendidikan tinggi, lebih tinggi daripada papanya. Papa cuma lulusan SMA, saya S2 lulusan Amerika. Wah, lakukan penjualan. Betul saudara sekalian, tertipu. Orang yang sangat dia percaya akhirnya menipu dia. Rugi lagi sekian miliar saudara sekalian. Ini yang terjadi. Sampai akhirnya mungkin karena rasa malu terjadi pertengkaran sedikit dengan papanya, keluar dari perusahaan. Bangun satu usaha sendiri, minta modal sama papa, mau mandiri di atas kaki sendiri. Si papa yang sayang sama anaknya berikan modal itu saudara sekalian. Habis sama. Karena nggak berpengalaman saudara sekalian. Teori saja dia mengerti. Gagal. Sampai akhirnya kemudian satu kali ditemukan saudara sekalian sudah bekerja lagi sama papanya. Seorang pendeta yang adalah gembala dari si papa ini bertanya, "Pak, sekarang anakmu sudah bekerja lagi sama kamu. Apa enggak nanti ribut lagi seperti dulu?" Si bapak itu hanya berkata, "Iya sih, memang banyak hal yang dia buat itu menyakiti hati saya. Merugikan saya berkali-kali. Bahkan sudah dikasih modal juga habis. Tapi ya biar bagaimanapun, dia tetap anak saya." Saudara, ini perkataan yang luar biasa. Biar bagaimanapun dia tetap anak saya. Dan saya bersyukur kalau dia saat ini sudah kembali lagi bersama saya, bekerja bersama saya melihat saat ini dia jauh lebih menurut dan semakin mudah untuk saya bimbing. Karena pengalamannya di masa lalu. Wow, saudara sekalian, itu hati seorang bapak. Tidak pernah membuang anak-anaknya. Sekalipun mungkin pernah menyakiti dan bersalah kepadanya. Saudara, kalau Bapak yang di dunia aja seperti itu, apalagi Bapak kita yang di sorga. Saudara, kalau kita mau melihat kehidupan iman kita, bukankah ini juga adalah hati Tuhan bagi kita? Saudara, waktu kita sudah terima Kristus, hidup kita kadang-kadang jatuh bangun. Saudara sekalian, kita harus melihat karya Kristus tidak hanya berhenti bagi kita sampai dia melakukan penebusan. Enggak, saudara. Kristus menebus kita, saudara, sesudah itu tidak selesai. Ya sudah ditebus, kamu sudah dibawa dari orang berdosa jadi orang benar. Sekarang ya sudah selesai. Urusan kamu selanjutnya sama Bapa di sorga untuk kamu pertanggungjawabkan. Kalau kamu lancar, ya bagus. Enggak lancar ya kamu saya buang. Enggak, saudara sekalian. Kristus enggak demikian. Sesudah dia menebus kita, dia nggak berhenti sampai di situ. Alkitab dengan jelas menyatakan dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Bukan hanya itu saudara sekalian, dia naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga saudara sekalian? Alkitab mengatakan dia naik ke surga untuk menjadi imam besar agung bagi kita. Luar biasa. Di sana di sebelah kanan Allah Bapa dia menjadi imam bagi kita, pengantara. Antara yang namanya kemahasucian Allah Bapa dengan kita yang berdosa. Kristus ada di tengah-tengah menjadi pengantara yang membela segala kelemahan kita. Itu yang Kristus kerjakan. Menjadi imam besar agung di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan bukan hanya itu. Alkitab mengatakan juga sesudah Kristus naik ke sorga. Dia memberikan kepada umatnya Roh Kudus diutus untuk diam di dalam diri setiap orang yang percaya. Bukan hanya menjadi sekedar materai yang menandakan kita adalah milik Allah. Tetapi Roh Kudus yang hidup di dalam kita itu, berdiam di dalam kita itu mengingatkan kita akan dosa kita. Menegur kita kalau salah, menyadarkan kita, mendampingi kita, menolong kita, memampukan kita. Supaya kita dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus dikirim untuk menjadi konselor, pendamping bagi kita. Saudara lihat betapa besarnya kebesaran kasih karunia Allah bagi kita. Nah saudara sekalian, kalau kasih karunia Allah itu sudah begitu besar bagi kita, lalu untuk apa kasih karunia itu? Saudara, kasih karunia itu bukan untuk kita permainkan. Wah, kita punya kasih karunia yang begitu besar ya. Kalau begitu mari kita buat berdosa seberdosa-berdosanya kita yang kita bisa buat. Kan nanti juga kita makin terima kasih karunia yang besar itu. Bukan begitu saudara sekalian. Bukan begitu tujuannya Allah memberi kasih karunia yang begitu besar. Kebesaran kasih karunia Allah bukan
untuk kita permainkan, melainkan untuk kita andalkan. Itu tujuannya. Supaya saudara ketika kita melihat kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita yang suka berayun, kadang tobat, kadang kumat. Saudara kita bisa mengandalkan kasih karunia itu. Di dalam kehidupan dan perjalanan iman kita yang begitu rapuh. Maka itu saudara sekalian mari. Dalam kondisi apapun, di dalam kondisi kita yang lemah seperti ini, kita andalkan anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup iman ini. Oh saudara sekalian, kebesaran anugerah Tuhan itu menjadi jaminan bahwa selalu tersedia jalan pulang bagi kita yang tersesat. Maka itu saudara sekalian, kalau hari ini kita ada di dalam kondisi yang lagi kumat, hidup jauh dari Tuhan, hidup menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak lagi menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita mulai menyembah berhala-berhala yang mendatangkan kesenangan bagi hidup kita. Mungkin itu hobi kita, kesenangan kita, kesukaan kita, kehidupan kita, uang kita, prestasi kita. Kita sudah sembah jadi berhala, saudara sekalian, dan kita tidak peduli kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan pulang. Kalau kita ada dalam kondisi kumat seperti itu, dan kita ada dalam kondisi yang terburuk, pulanglah saudara sekalian. Tidak ada obat untuk kondisi ini selain engkau bertobat. Datang kembali kepada kasih karunia Allah itu. Oh saudara sekalian, percayalah. Kasih karunia Allah itu akan memulihkan engkau apabila engkau datang kepadanya. Jangan malu saudara sekalian, percaya. Hati Tuhan yang sakit rindu menantimu pulang, itu jauh lebih besar daripada rasa sakit hati yang dialami Tuhan oleh karena segala kebodohan dan kejahatan yang kita lakukan. Itu hati Bapa di sorga. Maka saudara sekalian, biarlah kebesaran anugerah Tuhan ini menjadi jaminan bagi kita. Yang kalau hari ini kita tersesat, ingat, di dalam kasih karunia itu selalu tersedia jalan pulang bagi kita. Itu selalu terbuka bagi engkau yang mau kembali. Dan yang kedua, kalau kita melihat kebesaran kasih karunia Allah ini, biarlah ini juga menjadi dorongan bagi kita. Untuk kita selalu bersedia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan begitu baiknya bagi kita, maka jangan permainkan kebesaran kasih karunia itu. Kita harus selalu mengingatnya. Kita harus selalu menghargainya. Jadikan itu sebagai dorongan untuk supaya, oh Tuhan, kalau Tuhan begitu baiknya sama saya, maka biarlah saya hidup lebih baik lagi, lebih kudus lagi, lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuliakan Tuhan. Itu harusnya menjadi sebuah dorongan bagi kita. Karena kasih karunia itu bukan untuk dipermainkan, melainkan untuk diandalkan. Bukan hanya untuk mengakui kelemahan kita, tetapi juga untuk mendorong kita hidup lebih baik bagi Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan sebenarnya ingin memberikan kita satu amanat penting di dalam segala penguraian ini. Yaitu apa? Mengingatkan kita bahwa kebesaran anugerah Tuhan itu adalah jangkar kokoh yang memampukan manusia lemah untuk hidup di hadiratnya. Yaitu saudara dan saya. Betapa indahnya hidup dalam anugerah ini. Oh saudara sekalian, biarlah kehidupan iman yang kita jalani ke depan bukan lagi menjadi kehidupan iman tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Tetapi menjadi kehidupan iman yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana saudara sekalian? Mari kita terus berjuang untuk semakin bertumbuh di dalam pemahaman akan Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita selalu mengandalkan kebesaran anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup iman kita. Bukan mempermainkannya. Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan hati Tuhan disenangkan oleh hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi boleh menolong kami ya Tuhan, untuk terus membawa iman kami menjadi iman yang semakin teguh dan kokoh. Tidak mudah berayun menjadi iman yang sering tobat dan kumat di dalam mengiring Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami anak-anak-Mu ini
Supaya ya Tuhan di dalam kehidupan kami boleh terus berjuang untuk semakin memahami kebenaran firman-Mu dan juga mengalami perjalanan iman bersama dengan Engkau. Dan biarlah ya Tuhan di dalam segala kelemahan di mana kami jatuh bangun dan anugerah-Mu masih menopang kami, masih memelihara kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin mengandalkan anugerah itu untuk memuliakan Engkau. Bukan mempermainkannya dengan kehidupan yang sembarangan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang ada sekarang di tempat ini. Dan bimbing kami menjadi orang-orang yang lebih baik dalam kehidupan iman kami di hari-hari ke depan. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Fri Suhandi. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini boleh tetap tersimpan dalam hati kita. Biarlah kita dalam mengikut Tuhan Yesus kita tidak menjadi tobat kumat. Bukan menjadi orang yang tobat kumat. Tapi orang yang boleh konsisten di dalam mengikut Yesus. Mari saudara untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Dan sembari kita akan memberikan persembahan saudara, saya mau mengajak setiap kita menyatakan komitmen kita sekali lagi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kita tidak mau ingkar lagi di dalam perjalanan kita mengikutnya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Katakan, mengikut Yesus keputusanku, tak mau ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Mari bersama-sama kita katakan, ku tetap ikut walau sendiri. 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 Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Kembali kita nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku dengan segenap hatimu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Saat ini saya beri waktu kepada setiap kita untuk kita boleh berdoa sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Ini kesempatan untuk setiap kita boleh mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Barangkali ada di antara kita di mana kita mungkin masih bergumul di dalam dosa-dosa. Kita tobat kumat. Mungkin ada di antara kita belum sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita saat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita, saudara. Mari kita berdoa pribadi-pribadi di hadapannya. Mari saya ajak kita menaruh tangan kanan kita di dada. Katakan, I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided, I have decided to follow Jesus. Dengan sikap doa di hadapannya. I have decided
decided to follow Jesus. No turning back, no turning Saya mengajak back. kita yang ada anggota keluarga di samping, kita bergandengan tangan sebagai satu keluarga. Mari kita bergandengan tangan, saudara. Sebagai satu keluarga kita mau bersama-sama berkomitmen menyatakan pada Tuhan, kami satu keluarga mau berkomitmen mengikut Yesus. We have decided to follow you, Jesus. No turning back, no turning back. Sampai bergandengan tangan, mari katakan, we have decided. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. No turning back, no Sekali turning sekali lagi. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Once again, no turning back, no turning back. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sebagai satu keluarga, kami secara pribadi di hadapan Tuhan, kami memutuskan untuk mengikut Yesus. Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami masih sering menjauh dari Engkau. Kami mungkin masih sering mengecewakan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni setiap kami, jemaat-Mu, di tempat ini. Tuhan, tolong supaya kami di dalam kehidupan kami, perjalanan iman kami tidak menjadi orang yang tobat kumat lagi, Tuhan. Karena Engkau, Tuhan, sudah sangat mencintai kami. Mengasihi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. We have decided. We have Decided to follow Jesus. We have decided We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. no turning back. We have decided. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back.
No turning back. No turning back. No turning back. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tanpa batas. Ketika mungkin kami tidak taat, kami tidak setia, tetapi Allah tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau ucapkan kepada Engkau. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang boleh senantiasa memampukan kami, supaya kami boleh hidup setia juga kepada Tuhan. Kami boleh hidup taat, berkomitmen untuk tetap mengikuti Yesus. Tuhan, mungkin sudah sangat lama Tuhan kami tidak beribadah secara tatap muka. Pandemi seperti ini Tuhan membuat mungkin iman kami menjadi lesu. Ada banyak rintang, ada banyak masalah yang kami hadapi Tuhan dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, ataupun dalam hal-hal yang lain. Membuat kami seakan-akan kami tidak bisa melihat ada karya Tuhan lagi dalam kehidupan kami. Mungkin iman kami saat ini secara perlahan sudah mulai menurun, mulai menjauh dari Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biarlah hari ini boleh menjadi momen untuk setiap kami mau kembali mengikuti Yesus. Kami mau kembali tertuju kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan setiap kami. Setiap jemaat BCS di tempat ini. Mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Setiap kami rindu menerima jamahan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan seru kami Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk bangsa kami dalam setiap problema yang ada. Kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah dalam mengelolanya. Tuhan, jikalau Engkau kehendaki, Tuhan kira Engkau yang boleh membuat supaya tidak ada lonjakan hebat kasus COVID di bangsa kami. Dan supaya bangsa kami Tuhan boleh semakin pulih ya Tuhan. Dan juga secara ekonomi. Sehingga ada banyak orang-orang yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Mereka boleh memiliki pekerjaan, ada lapangan-lapangan kerja yang boleh tercipta. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seru kami di hadapan-Mu. Dan inilah persembahan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersama-sama memujikan doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Puji-pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan, dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya ini tidak kami lupakan Tuhan, melainkan itu boleh kami berakar dalam hati setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang Kristen yang tidak tobat kumat lagi. Tapi kami menjadi orang-orang Kristen yang setia mengikuti Yesus, setia taat kepada firman Tuhan Yesus Kristus sepanjang kehidupan kami. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapannya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Fri Suhandi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang kiranya senantiasa memberkati, menyertai pelayanan keluarga dari Muse Fri Suhandi untuk kedepannya. Saudara, pada malam hari ini Sunday Talk kita di dalam edisi khusus saudara ya. Jadi pada malam hari ini itu adalah malam kesaksian. Di mana setiap kita saudara diharapkan kita boleh memberikan sharing, kesaksian apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan sangat baik di dalam kehidupan setiap kita. Jadi pada malam hari ini kita tidak ada topik secara khusus yang akan dibahas, melainkan kita akan saling berbagi sharing, saling berbagi kesaksian. Saya sangat percaya saudara kesaksian setiap kita saudara itu bisa memberkati orang-orang lain yang mendengarnya saudara. Oleh karena itu saudara hadirilah pada malam hari ini, ya saudara tetap jam 7:30 melalui aplikasi Zoom di malam kesaksian ini nanti. Kemudian saudara, tema ibadah kita minggu depan adalah perubahan yang efektif. Ya saudara, ibadah minggu depan kita akan lakukan secara live streaming karena nanti kita ada perjamuan kudus. Firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri, nanti perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Heti Lumi saudara, dari Kalam Kudus Medan, Kalam Kudus Mayang. Ya saudara, untuk itu saudara, bagi saudara yang rindu mengikuti perjamuan kudus secara khusus nanti di rumah, maka saudara perlu memesan roti dan anggur tersebut nanti kepada saudara Asyong ya, di nomor yang tertera di bawah ini saudara. Dan mari saudara, saya mengajak setiap kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus dan beribadah nanti di ibadah minggu depan. Tetap jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian saudara, saya mau menginformasikan kepada setiap kita bahwa kita bersyukur selama dari bulan Januari hingga bulan Mei akhir ini, Cuantau Mercy dan Cuantau Grace Putri sudah mendukung dalam pelayanan di BCS Medan. Secara khusus mereka melayani di sekolah minggu ya. Kemudian mereka juga ada melayani di youth, di saat teduh bersama youth dan di Sunday Talk. Kita bersyukur saudara untuk kehadiran mereka dan ini adalah minggu terakhir untuk mereka melayani bersama-sama dengan kita. Biarlah kita boleh tetap terus mendukung untuk pelayanan mereka nanti di ladang selanjutnya. Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat, sukacita kepada mereka di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan terakhir saudara, saya mau menginformasikan bahwa per minggu depan saudara, per bulan Juni, kita kedatangan 2 mahasiswi praktek yang baru. Ya saudara, ini adalah mahasiswi praktek 2 bulan yang akan bersama-sama dengan kita mulai dari bulan Juni sampai bulan Juli. Seperti yang saudara bisa saksikan di layar, yaitu pertama ada Cuantau Melisa, kemudian ada Cuantau Bernike. Nanti mereka juga akan lebih fokus pelayanan di sekolah minggu, tapi juga akan membantu di area-area pelayanan yang lain. Biarlah kita boleh tetap terus mendukung saudara kedua mahasiswi praktek dari saat ini, supaya boleh tetap semangat, bersukacita, melayani Tuhan bersama-sama dengan kita. Baik saudara, demikian saja pengumuman dan warta yang bisa disampaikan pada hari ini. Saya harap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.